Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita masih mengkaji bab talak, bagian yang kedua, aqsamut talak. Macam-macam talak, bagian yang kedua. Tsaniyan, min haitsu at-ta'liq wa at-tanjiz. Talak dilihat dari sisi digantung atau dijatuhkan secara langsung. Penulis berkata, sighatut talaq imma an takuna munjazah wa imma an takuna mu'allaqah. Lafaz talak ada yang langsung jatuh dan ada yang masih bergantung. Jadi lafaz talak ada yang jatuh talak secara langsung dan ada yang masih tergantung. Fal munjazah, lafaz talak yang langsung jatuh, hiya allati qasada biha, yaitu lafaz yang diniatkan, man asdaraha, bagi orang yang mengucapkan wuqu'at talaq fil hal, niat menjatuhkan cerai secara langsung. Ka'an yaqula az-zawj li zawjatihi, seperti suami yang berkata kepada istrinya, anti taliqun, engkau sudah aku talak. Jadi lafaz ini dihukumi jatuh talak satu secara langsung. Wa hukmu hadha talaq annahu yaqau fil hal. Hukum cerai ini jatuh secara langsung mata sadara min ahlihi wa sadafa mahallan lahu. Jadi ketika dikeluarkan lafaz tersebut, maka terhitung talak
Ini yang namanya lafadz tolak yang jatuh secara langsung. Wa amal mu'allaq, adapun lafadz talak yang digantung, wa huwa ma ja'ala zawj fihi husulat talaq mu'allaqan ala syartin, yaitu lafadz cerai yang disampaikan oleh suami tergantung persyaratan tertentu. Misal an yaqula li zaujatihi, seperti suami berkata kepada istri, in dhahabti ila makani kada fa anti talikun, kalau engkau pergi ke tempat ini berarti engkau jatuh cerai. Contohnya suaminya berkata, ini contoh saja, kalau kamu pergi ke pasar berarti sudah jatuh cerai. Selama istrinya tidak pergi ke pasar, belum jatuh cerai. Tapi kalau istrinya pergi ke pasar padahal sudah dilarang suaminya, ketika istrinya pergi ke pasar berarti jatuh talak. Wa hukmu hadza talak, hukum perceraian ini, annahu in arada talaq inda wuqu'i syarti fa huwa kama arada. Hukum perceraian ini, apabila yang diinginkan adalah cerai ketika persyaratan yang dilanggar tadi terjadi, fa huwa kama arada, hukumnya sebagaimana yang diinginkan suami yang mengatakannya. Jadi suami berkata kepada istrinya, jika engkau pergi ke pasar engkau jatuh cerai, jatuh talak. Ternyata benar istrinya pergi ke pasar, berarti jatuh talak 1. Demikian. Ada contoh lagi, ada seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, jika engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, maka aku sudah menceraikanmu. Saking cintanya suami kepada istrinya, suami memuji istri, wahai istriku, engkau lebih cantik daripada bulan purnama, lebih indah daripada bulan purnama. Sekiranya engkau tidak lebih indah daripada bulan purnama, aku sudah menceraikanmu. Kemudian suami tersebut diingatkan jangan berlebihan di dalam memuji apa? Istri. Ucapanmu ini jatuh cerai. Karena bulan purnama lebih indah daripada wajah istrimu. Sehingga suami tersebut pun ketakutan karena dia sangat mencintai istrinya. Bertanya kepada beberapa ulama dan masing-masing mengatakan jatuh cerai. Sehingga ia datang kepada seorang alim yang sangat teliti. Ia berkata tidak jatuh cerai, karena Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sehingga suaminya tersebut gembira. Ucapannya tidak jatuh cerai. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian penulis berkata, wa amma in qasada biha al-hadd 'ala al-fi'li aw at-tarki wa nahwi dzalika fa huwa yamin.
Tetapi apabila suami tujuannya mengatakan demikian hanya untuk melarang atau menganjurkan supaya istri melakukan sesuatu, ini dihukumi sumpah. Illam yaqa ma halafa alaihi lam yalzamhu syai'un. Jika tidak terjadi sesuatu, maka tidak ada efek hukumnya apapun. Wa in waqa'a, tapi apabila terjadi, lazimathu kafaratu yamin. Suami wajib membayar denda sumpah. Jadi ucapan suami yang berkata kepada istrinya, jika engkau pergi ke pasar, engkau jatuh talak. Ini jatuh apabila suami niatnya menceraikan istri. Tetapi apabila niat suami hanya menganjurkan istrinya supaya tidak pergi ke pasar, tidak ada niatan apa? Cerai. Ucapan ini jatuhnya sumpah, seperti sumpah. Apabila istrinya benar-benar pergi ke pasar, padahal dia tidak ada niatan apa? Cerai, maka suami wajib membayar apa? Denda. Tapi kalau istrinya tidak ke pasar, maka tidak ada efek hukum apapun bagi suami tersebut. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulannya, lafaz cerai dilihat dari sisi jatuh secara langsung atau masih tergantung persyaratan yang ditentukan oleh suami. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, ini pembahasan yang sangat penting, karena mayoritas yang menceraikan istrinya tidak tahu hukum cerai. Salisan, min haitsu sunnah wal bid'ah. Cerai dilihat dari sisi sunnah dan bid'ah. Cerai itu ada cerai yang sunnah dan ada cerai yang bid'ah. Sebelum kita bacakan, kita jelaskan terlebih dahulu. Cerai yang sunnah adalah menceraikan istri di saat suci dari haid belum dikumpuli. Menceraikan istri di saat suci dari haid dan belum dikumpuli. Ini namanya cerai yang sunnah. Cerai yang sunnah adalah suami ketika ada masalah masih menahan diri dia, kemudian merenung, musyawarah, metode-metode yang digunakan sudah dilakukan, tetapi tetap lebih baik cerai. Kapan dia menceraikan? Tunggu istrinya haid dulu, haid. Kemudian suci dari haid belum dikumpuli, ceraikan. Ini adalah cerai yang sesuai sunnah. Adapun ketika suami menceraikan istrinya di saat istri haid atau di saat istri suci yang sudah dikumpuli lalu diceraikan, ini namanya cerai bid'ah. Jadi cerai yang sunnah adalah cerai di saat istri suci dari haid, belum apa tadi? Belum dikumpuli, belum dicimai. Karena ketika istri suci dari haid, namanya laki-laki, kepingin hubungan apa? Badan. Ini sebagaimana keterangan kemarin. Fikih cerai pun subhanallah bagi yang mendalami adalah
upaya untuk mempertahankan keluarga. Jadi suami ketika marah, hampir menceraikan istrinya. Kalau dia punya ilmu, ditahan dulu. Ketika ditahan, melihat istrinya suci dari haid, keramas gitu ya, Masya Allah, segernya luar biasa. Akhirnya dikumpuli, nggak jadi apa? Nggak jadi cerai. Demikian. Tapi orang yang bodoh, ketika marah langsung menjatuhkan istrinya dengan talak. Ini orang yang bodoh. Demikian pula cerainya adalah cerai bid'ah. Jadi cerai yang bid'ah adalah menceraikan istri di saat haid, atau menceraikan istri di saat suci tetapi sudah dikumpuli. Kemudian cerai yang sunnah. Jadi ketika seorang menceraikan istrinya dengan cerai yang sunnah, dia tidak akan menyesal selama-lamanya. Tetapi cerai yang bid'ah, ini yang datang penyesalan, getun, menyesal, kemudian meratapi perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian cerai bid'ah wajib rujuk. Jadi orang cerainya cerai bid'ah kok nggak rujuk, ini tidak boleh. Ini cerai yang bid'ah wajib rujuk. Nanti akan kita baca hadisnya. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dengan cerai yang bid'ah. Nabi SAW mewajibkan untuk rujuk. Jadi cerai bid'ah ini jatuh cerai, tapi wajib rujuk. Cerai bid'ah terhitung jatuh cerai, namun wajib apa? Wajib rujuk. Kita baca dalilnya atau keterangan penulis. Yang qasimut talaqu min haitsu sunnah wal bid'ah ila talaqin sunniyin wa talaqin bid'iyin. Cerai dilihat dari sisi sunnah dan bid'ah. Terbagi menjadi dua. Ada cerai yang sunnah, ada cerai yang bid'ah. Jadi cerai pun ada cerai bid'ah. Subhanallah. Ada cerai yang sunnah. Kira-kira yang benar mana, sunnah yang bid'ah? Sunnah atau bid'ah yang benar? Yang ahlu sunnah yang benar. Sampai cerai saja yang sunnah yang benar. Yang bid'ah ini yang menyimpang, keliru. Dan mayoritas suami yang ada, apalagi di negeri yang mayoritas penduduknya tidak mau ngaji, mayoritas menceraikan istrinya dengan cerai yang bid'ah. Demikian. Jadi cerai ada yang cerai sunnah, ada cerai bid'ah. Fatalaqus sunnah. Ini keterangan yang agung lagi. Cerai yang sunnah, an yutalliqar rajulu imra'atahu allati dakhala biha talqatan wahidatan fi tuhrin lam yujami'ha fihi aw hamilan qad istabana hamluha. Cerai yang sunnah adalah suami menceraikan istrinya. Jadi istri yang pernah dikumpuli, maksudnya pernah dikumpuli di waktu yang lain, di waktu yang lalu, diceraikan sekali saja. Cerai sunnah itu sekali tok. Gak boleh, kamu cerai sampai 1000 kali. Saya menjatuhkan Anda cerai 1000 kali. Ini cerai bid'ah ini. Cerai yang sunnah adalah cerai satu. Dalam keadaan istri dalam keadaan suci yang belum dikumpuli.
atau istri yang sedang hamil yang jelas kehamilannya. Jadi cerai sunnah adalah suami menceraikan istri dengan menjatuhkan satu talak. Saya menjatuhkan satu talak kepadamu. Satu talak saja. Supaya masing-masing menyadari kesalahannya. Sehingga ada harapan untuk apa? Rujuk. Jadi cerai yang sunnah adalah cerai satu kali. Dalam keadaan istri yang suci belum apa? Belum dikumpuli. Atau istri sedang hamil. Jadi istri yang jelas kehamilannya. Jadi istri yang hamil itu boleh diceraikan. Ini tidak mengapa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan. Cerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Pertahankanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, jika engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna liiddatihinna, ceraikanlah pada waktunya. Cerai itu ada waktunya. Kapan waktunya? Di saat istri suci belum dikumpuli. Atau istri hamil. Dia sedang hamil. Ini tidak mengapa diceraikan. Waqad fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat ini hina talaqa Ibnu Umar imra'atahu wa hiya haid. Ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Jadi Abdullah Ibnu Umar menceraikan istrinya yang sedang haid. Ini tidak boleh. Menceraikan istri yang sedang haid adalah cerai yang bid'ah. Demikian pula menceraikan istri yang suci yang sudah dikumpuli, ini juga cerai yang bid'ah. Atau menceraikan istri lebih dari 3 kali dalam satu majelis, lebih dari 1 kali. Kamu cerai, kamu cerai, kamu cerai. Anti tolak, saya mentalak anti 3 kali. Ini cerai yang bid'ah. Kembali kepada hadis, Abdullah ibnu Umar menceraikan istrinya di saat haid. Fasala Umar ibnul Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Umar ibnul Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murhu falyuraji'ha. Thumma liyumsikha hatta tathura. Thumma tahidha, thumma tadhura. Thumma in syaa amsaka ba'da dhalik wa in syaa talaqa qabla an yamassah. Fatilkal iddatu allati amara Allah subhanahu an tutallaqa lahan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, perintahkan anakmu untuk rujuk kepada istrinya. Kemudian perintahkan anakmu untuk mempertahankan istrinya sampai suci. Kemudian sampai haid lagi dan sampai suci lagi. Summa insya'a, kalau sudah haid, sudah suci, kalau ia menghendaki, silahkan dia mempertahankan keluarganya. Dan jika ia menghendaki, silahkan
ia menceraikan istrinya sebelum dikumpuli. Itulah iddah, itulah masa yang Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk menceraikan istri. Jadi hadis ini sangat jelas menjelaskan siapa yang menceraikan istrinya dengan cerai yang beda wajib rujuk. Jadi jatuh cerai tapi wajib rujuk. Kemudian kalau mau menceraikan lagi, tunggu sampai suci, sampai haid lagi, sampai suci lagi. Suci yang berikutnya belum dikumpuli. Nah, silahkan sekarang tentukan pilihan. Mau menceraikan silahkan. Mau mempertahankan rumah tangga silahkan. Dalil berikutnya. Wa an Salim ibni Umar, wa an Salim an ibni Umar, dari Salim putra Abdullah ibnu Umar dari ayahnya, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Fadzakara dzalika Umar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar pun menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala murhu falyuraji'ha thumma liyatullikha tahiran aw hamilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan Abdullah bin Umar untuk rujuk. Kemudian kalau dia mau menceraikan, silahkan menceraikan istrinya dalam keadaan suci. Suci yang belum dikumpuli, au hamilan, atau ceraikanlah dalam keadaan hamil. Jadi istrinya ditunggu gak haid, ternyata hamil. Ceraikan sekarang. Suami yang sudah lama menunggu kehamilan istrinya gak akan tega. Jadi biasanya kenapa kok dalam keadaan hamil? Fitrah seorang suami, kecuali suami yang sudah dipenuhi dengan emosi dan hawa nafsu. Suami yang berakal, oh sekarang ada anaknya, kok dicerai gitu loh. Lebih utama dipertahankan. Demikian pula ketika suci belum dikumpuli, silakan menceraikan. Ini secara tidak langsung anjuran tidak menceraikan. Kenapa? Karena biasanya istri yang suci dari haid ditunggu oleh suaminya, ditanya terus. Yang suci tanya. Turun mas sampai nunggu poni bunga itu. Sampai periksa ta. Suaminya seperti itu, saking cintanya kepada istrinya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Wa amma talaqul bid'i, adapun talak yang bid'ah, fa huwa talaqul mukhalifun lil masyru', adalah talak yang menyelisihi syar'i. Ka'an yutalliqaha wa hiya haid. Contohnya suami menceraikan istri dalam keadaan haid. Ini cerai bid'ah. Au fi tuhrin jama'a fiha, atau menceraikan istri dalam keadaan suci yang sudah dikumpuli. Au an yajma'a talqat salas bilahdin wahid fi majlisin wahid, atau suami menceraikan istrinya sekali lafaz dengan 3 cerai. Saya menjatuhkan talak 3. Ini cerai bid'ah. Jadi cerai talak 3 dalam satu majelis terhitung 1. Nanti akan dibahas oleh penulis. Fi majlisin wahid. Kan yaqul, contohnya suami berkata anti talikun salasan. Suami berkata kepada istrinya, aku menjatuhkan kepadamu talak 3. Atau dikatakan anti talik, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan, kamu saya ceraikan. Wa hadza talaqu haram. Perceraian seperti ini hukumnya haram.
wa fa'iluhu athim, dan pelakunya berdosa. Jadi cerai bid'ah adalah cerai yang haram dan pelakunya berdosa. Tetapi dihitung satu cerai dan wajib rujuk. Fa in kana talaqaha wa hiya haidun faqad waqa'a talqah. Apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ini sudah terhitung satu cerai. Faqad waqa'a talqah. Sudah terhitung. Walaupun bid'ah, tetap terhitung. Dosa tapi terhitung, jatuh. Wa in kanat raj'iyah umira bi muraja'atiha. Jika masih cerai rujuk, diperintahkan rujuk. Summa yumsikuha hatta tuthhar. Kemudian suami mempertahankan istrinya sampai suci. Summa tahid. Kemudian istrinya haid lagi. Summa tathur. Kemudian istrinya suci lagi. Dalam keadaan ini diberi pilihan. Summa in syaa'a amsaka ba'da dzalik wa in syaa'a talaqa qabla an yamassaha. Kalau suami mau, silahkan mempertahankan istrinya. Kalau dia menghendaki, silahkan menceraikan istri sebelum dikumpuli. Kama amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar. Kemudian penulis berkata, wa amma dalilu ala wuqu'iha. Adapun dalil yang menjelaskan cerai bid'ah itu jatuh cerai, fama rawahul Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Sa'id bin Jubair an Ibnu Umar qala husibat alayya bitatliqah. Dihitung, ucapanku dihitung satu talak. Jadi dengan demikian cerai yang bid'ah hukumnya haram, dosa, tetapi terhitung talak satu. Terhitung talak satu. Wajib rujuk. Demikian. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, silahkan. Ya. Makan tahu itu jatuhnya satu hari apa? Maksudnya satu minggu atau satu bulan atau? Misalnya kan mereka nggak pergi ke pasar. Terus besoknya kan pergi ke pasar. Besoknya pergi pasar berarti jatuh. Jadi kalau suaminya niatnya cerai, jatuh cerai. Jadi suami berkata kepada istrinya, jika kamu pergi ke pasar, jatuh talak. Hari ini tidak pergi, tapi besok pergi. Berarti jatuh apa? Jatuh talak satu. Demikian. Kecuali kalau suaminya sudah membatalkan ucapannya, atau suaminya tidak ingin talak, namun hanya mengancam saja supaya istrinya tidak pergi ke pasar. Jangan pergi ke pasar. Kalau kamu ke pasar nanti jatuh talak. Tapi tidak ada niatan. Jika istrinya benar-benar pergi ke pasar, bagi suami wajib apa tadi? Membayar denda sumpah. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, masih bro. Nanti insya Allah ada babnya. Sekarang cerai dulu, baru nanti membahas masa apa? Iddah. Masa iddahnya nanti ada. Masa iddah wanita yang hamil sampai melahirkan.
wanita yang tidak hamil 3 kali haid atau 3 kali suci. Wanita yang menopause 3 bulan. Wanita yang belum dikumpuli, berapa masa iddahnya? Tidak ada. Jadi baru menikah, belum dikumpuli, kok diceraikan? Tidak ada masa iddahnya. Demikian sampai di sini kajian kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas kesetiaan teman-teman semuanya. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Kita tadi kejebak macet hampir 1 jam lebih. Ya subhanallah, tidak pernah lewat daerah situ, baru pertama kali ini. Ini kejebak macet sekitar 1 jam lebih mungkin. Jadi alhamdulillah. Padahal tadi sudah saya siapkan kitabnya. Saya pikir tadi lancar-lancar saja. Tapi qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ala kulli hal, kita ucapkan pada teman-teman semuanya syukuran katsiran wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk istiqamah di atas Al-Quran dan di atas Sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Semoga Allah mewafatkan kita di atas Islam dan di atas Sunnah dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menjadikan ucapan kita yang terakhir dari dunia ini dengan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.